Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas terkait analisis arus kas pada PT Astra Agro Lestari. Nah, kelompok kami terdiri dari Denny Safati Junior, Lutfia, Najla Hanif Kotrunada, dan yang terakhir ada Niken Ayu Wulandari. Nah, sebelum membahas analisisnya, kita perlu mengetahui apa itu laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk secara terperinci yang terdiri dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai aktivitas pendanaan untuk satu periode waktu tertentu. Selanjutnya mengenai tujuan laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas terdiri dari 6 hal. Yang pertama ada memberikan informasi historis, yang mana hal ini mengenai perubahan kas dari satu perusahaan dengan mengklasifikasikan perubahan kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Yang kedua ada mengetahui perubahan, yang mana hal ini mengenai aktivitas bersih, struktur keuangan, dan kemampuan mempengaruhi arus kas. Yang ketiga ada menilai kemampuan perusahaan. Hal ini kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Yang keempat ada untuk menilai dan membandingkan. Tujuannya yaitu nilai sekarang arus kas dengan masa depan dari berbagai perusahaan. Yang kelima yaitu mengenai informasi arus kas historis sebagai indikator. Hal ini berisikan nilai sekarang arus kas dengan masa depan dari berbagai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu meneliti kecermatan taksiran arus kas, di mana hal ini menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan price. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai pengertian laporan arus kas dan tujuannya. Pembahasan selanjutnya mengenai profil singkat PT Astra Agro Lestari Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988 yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan menjalankan berbagai kegiatan usaha lainnya. Perseroan telah menjadi perusahaan publik dengan mencatat saham di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1997. Perseroan merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk, salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia. Perseroan juga memperluas bidang usaha ke industri hilir sawit dengan mendirikan pabrik pengolahan minyak sawit melalui anak perusahaan PT Tanjung Sarana Lestari, dan Perseroan juga mendirikan pengolahan PKO atau minyak inti sawit melalui anak perusahaan PT Tanjung Bina Lestari. Perseroan juga memperluas bidang usahanya dengan membangun pabrik pencampuran pupuk NPK. Dalam mewujudkan misi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang berkontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa, perusahaan ini melakukan berbagai kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. Kegiatan CSR Perseroan terbagi menjadi 4 pilar, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Menghadapi tantangan di masa mendatang, Perseroan akan terus menerapkan serta mengembangkan strategi usaha dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta diversifikasi lini bisnis prospektif yang berhubungan dengan bisnis utama kelapa sawit. Selanjutnya kita akan membahas terkait analisis arus kas dari PT Astra Agro Lestari. Analisis pertama yang akan kita bahas yaitu rasio arus kas operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Nah, rumusnya yaitu jumlah arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar, di mana pada tahun 2020 menunjukkan rasio sebesar 1,29, sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan rasio sebesar 0,82 yang artinya menunjukkan penurunan. Rasio arus kas yang berada di bawah 1 berarti terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar tanpa menggunakan arus kas dan aktivitas lain.
Jadi, rasio AKO pada tahun 2020 menunjukkan perusahaan mampu membayar kewajiban lancarnya, sedangkan pada tahun 2021 rasio AKO tidak dapat membayar kewajiban lancarnya. Hal ini dikarenakan liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 mengalami peningkatan akibat dari pinjaman bank yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang mengakibatkan kewajiban lancar yang meningkat. Sedangkan arus kas bersih dari aktivitas operasi tidak terlalu menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2021. Yang kedua yaitu rasio cakupan kas terhadap bunga atau CKB. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rasio ini diperoleh dengan rumus arus kas operasi tambah pembayaran bunga dan pembayaran pajak dibagi pembayaran bunga, di mana pada tahun 2020 menunjukkan rasio sebesar 57,68, sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan rasio sebesar 92,42, artinya menunjukkan kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menutup biaya bunga. Kemampuan yang lebih baik ini dipengaruhi karena pada tahun 2021 pengeluaran beban operasional yang semakin kecil, sedangkan pada tahun 2020 pengeluaran beban operasional lebih tinggi dikarenakan pengaruh pandemi yang mengharuskan melakukan digitalisasi, yakni membuat alat kontrol manajemen yaitu DINDA atau bisa disebut Daily Indicator of Astra serta Astra aplikasi Mandor Astra. Selanjutnya ada rasio cakupan arus dana. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmennya seperti bunga, pajak, dan dividen preferred. Rasio CAD sendiri memiliki rumus, yaitu EBIT dibagi dengan komitmen-komitmennya tadi seperti bunga, pajak, dan dividen preferred. Berdasarkan data yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa rasio CAD pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 11%. Hal ini dikarenakan jumlah pembagian dividen preferred yang mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, sehingga kemampuan perusahaan untuk menutupi komitmennya dengan laba mengalami penurunan. Kenaikan dividen pada tahun 2021 itu terjadi karena ekspor minyak sawit mengalami kenaikan paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir dengan pertumbuhan sebesar 58,79%. Hal ini membuat para investor tertarik untuk berinvestasi. Untuk yang selanjutnya yaitu rasio pengeluaran modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran utang yang ada, yang diperoleh dengan arus kas operasi dibagi dengan pengeluaran modal. Nah, perhitungan rasio pengeluaran modal ini menunjukkan pada tahun 2021 rasio lebih tinggi dibandingkan dengan 2020. Rasio yang tinggi ini menunjukkan kemampuan yang tinggi dari arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal. Aktivitas yang lebih tinggi ini dibandingkan dengan tahun 2020 dapat terlihat bahwa penerimaan pada tahun 2021 meningkat sebanyak 36%, dikarenakan pada tahun 2020 muncul COVID-19 yang membuat aktivitas bisnis sehingga penjualan mengalami penurunan. Selain itu, COVID-19 juga berdampak pada penurunan nilai aset yang ada. Selanjutnya yaitu rasio arus kas beban bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas di masa mendatang. Nah, untuk rumus bisa kita di layar, di mana rasio tahun 2020 menunjukkan senilai 41% dan tahun 2021 senilai 110%, yang artinya tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 166%. Tahun 2020, perusahaan itu menggunakan 41% dari arus kas untuk membayar semua kewajiban yang akan jatuh tempo, sedangkan 59% dapat digunakan untuk keperluan investasi. Tahun 2021 sebesar 110%, yang artinya perusahaan menggunakan semua jumlah arus kas untuk kewajiban perusahaan karena melebihi angka 1. Persentase ini dinilai kurang baik karena menunjukkan bahwa semua arus kas yang dimiliki perusahaan hanya digunakan untuk membayar hutang dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan investasi. Hal ini terlihat pada menurunnya nilai pinjaman bank jangka panjang 2021 yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selain itu juga terjadi peningkatan dalam pembagian dividen yang menyebabkan arus kas berkurang. Nah, itu tadi penjelasan terkait analisis arus kas pada PT Astra Agro Lestari tahun 2020 dan 2021. Nah, sekian penjelasan dari kami. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.